Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Bu Rina sedang menyiram tanaman di kebunnya. Ia mendengar suara mobil mendekat. Ketika menoleh, ia melihat Fikri, menantunya, keluar dari mobil dengan senyum lebar di wajahnya. Fikri baru saja kembali dari kota setelah menyelesaikan studinya. Bu Rina merasa senang melihatnya, karena Fikri selalu membawa keceriaan dan semangat baru setiap kali berkunjung. Bu Rina, seru Fikri sambil melambaikan tangan. Saya bawa oleh-oleh dari kota. Bu Rina tersenyum, hatinya bergetar melihat Fikri yang tampan dan penuh energi. Oh, Fikri. Terima kasih. Masuklah, saya sudah menyiapkan teh hangat. Fikri masuk ke dalam rumah, dan Bu Rina mengikuti di belakangnya. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana namun nyaman. Fikri mengeluarkan oleh-oleh berupa kue-kue khas kota dan menyuguhkannya kepada Bu Rina. Coba ini, Bu. Kue ini enak sekali. Bu Rina mengambil sepotong kue dan mencicipinya. Enak sekali. Kamu selalu tahu apa yang saya suka, ujarnya sambil tersenyum. Mereka mulai berbincang-bincang, membahas berbagai hal. Fikri menceritakan pengalamannya di kota, bagaimana ia belajar banyak hal baru, dan bagaimana ia merindukan suasana desa. Bu Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kebahagiaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Seiring waktu berlalu, percakapan mereka semakin akrab. Fikri bercerita tentang teman-temannya, tentang impian dan harapannya di masa depan. Bu Rina merasa terpesona oleh semangat Fikri, dan ia mulai membuka diri, menceritakan tentang kehidupannya setelah kepergian suaminya. Kadang, saya merasa kesepian, Fikri. Semua terasa hampa tanpa suami saya, ungkap Bu Rina dengan nada lembut. Fikri menatapnya dengan penuh empati. Bu, kamu adalah sosok yang kuat. Saya yakin kamu bisa melewati semua ini. Dan saya akan selalu ada untuk mendukungmu. Kata-kata Fikri membuat Bu Rina merasa hangat di dalam hati. Ia tidak menyangka bahwa menantunya bisa begitu perhatian dan pengertian. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Malam mulai menjelang, dan Fikri memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama. Mereka berpindah ke teras, menikmati angin malam yang sejuk. Bu Rina menyiapkan segelas air hangat untuk Fikri, dan mereka melanjutkan obrolan di bawah sinar bulan. Bu, saya senang bisa kembali ke sini. Tempat ini selalu membuat saya merasa nyaman, kata Fikri sambil menatap langit malam. Bu Rina merasakan jantungnya berdebar. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Fikri adalah sosok yang tampan, cerdas, dan penuh perhatian. Ia merasa terpesona oleh kepribadiannya yang hangat. Terima kasih, Fikri. Kehadiranmu membuat saya merasa hidup lagi, jawab Bu Rina dengan tulus. Mereka saling bertukar pandang, dan dalam sekejap, ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Bu Rina merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi ia merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Fikri. Malam itu, mereka berbagi tawa dan cerita, menciptakan momen-momen berharga yang akan selalu diingat. Bu Rina merasa seolah-olah ia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Fikri, di sisi lain, merasa terpesona oleh keanggunan Bu Rina. Ketika Fikri akhirnya pamit untuk pulang, Bu Rina merasa ada kekosongan di dalam hatinya. Ia tidak ingin pertemuan itu berakhir. Fikri, terima kasih sudah datang. Semoga kita bisa bertemu lagi segera, ucapnya dengan nada lembut. Pasti, Bu. Saya akan sering datang ke sini, jawab Fikri sambil tersenyum. Setelah Fikri pergi, Bu Rina duduk di teras, merenungkan perasaannya. Ia merasa bingung, tetapi juga bahagia.
Ada sesuatu yang baru dan menarik dalam hidupnya, dan ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Fikri. Hari-hari berikutnya, Bu Rina menunggu kedatangan Fikri dengan penuh harapan. Setiap kali ia mendengar suara mobil mendekat, hatinya berdebar-debar. Ketika Fikri datang, mereka selalu menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Bu Rina mulai merasakan bahwa hidupnya tidak lagi sepi. Fikri telah membawa warna baru ke dalam hidupnya, dan ia merasa bersemangat untuk menjalani hari-harinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang menggelayuti pikirannya. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak biasa, dan ia harus berhati-hati agar tidak melangkah terlalu jauh. Malam itu, saat Bu Rina berbaring di tempat tidurnya, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Apakah mungkin bagi mereka untuk menjalin hubungan yang lebih dari sekedar mertua dan menantu? Atau akankah perasaan ini hanya menjadi kenangan indah yang harus ia simpan dalam hati? Hari-hari berlalu, dan kehadiran Fikri di rumah Bu Rina semakin sering. Setiap kali Fikri datang, suasana di rumah Bu Rina terasa lebih hidup. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat hati Bu Rina bergetar. Fikri selalu membawa keceriaan dan semangat baru, dan Bu Rina merasa seolah-olah hidupnya kembali berwarna. Suatu sore, Fikri mengajak Bu Rina untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah. Taman itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang bermekaran, dan udara segar membuat mereka merasa lebih dekat. Saat mereka berjalan berdampingan, Bu Rina merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Fikri sesekali mencuri pandang ke arah Bu Rina, dan senyumnya membuat jantungnya berdebar. "Bu, lihat bunga-bunga ini. Cantik sekali, ya?" Fikri menunjuk ke arah bunga mawar yang sedang mekar. "Ya, sangat indah. Seperti hidup yang penuh warna," jawab Bu Rina sambil tersenyum. Mereka berhenti sejenak untuk menikmati keindahan taman. Fikri mengambil foto Bu Rina di antara bunga-bunga, dan Bu Rina merasa bahagia melihat senyumnya yang tulus. Dalam momen itu, ia merasa seolah-olah kembali muda, merasakan semangat yang telah lama hilang. Setelah berjalan-jalan, mereka memutuskan untuk duduk di bangku taman. Fikri mengeluarkan bekal yang ia bawa, berupa kue dan minuman segar. "Saya tahu Anda suka kue ini, Bu. Saya membawanya dari kota," katanya sambil menyodorkan kue tersebut. Bu Rina menerima kue itu dengan senyuman. "Terima kasih, Fikri. Kamu selalu tahu apa yang saya suka." Mereka mulai menikmati makanan sambil berbincang-bincang tentang berbagai hal, dari hobi hingga impian masa depan. "Bu, apa yang ingin Anda lakukan di masa depan?" tanya Fikri dengan penuh rasa ingin tahu. Bu Rina terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. "Saya ingin lebih banyak berkeliling, melihat tempat-tempat baru. Selama ini, saya hanya terkurung di rumah. Saya ingin merasakan kebebasan dan petualangan." Fikri tersenyum. "Itu ide yang bagus. Kita bisa merencanakan perjalanan bersama. Saya akan menemani Anda." Mendengar tawaran Fikri, hati Bu Rina bergetar. Ia merasa senang dan bersemangat. "Benarkah? Itu akan sangat menyenangkan." Setelah menghabiskan waktu di taman, mereka kembali ke rumah. Bu Rina merasa bahagia dan bersemangat. Kehadiran Fikri telah mengubah hidupnya, dan ia tidak ingin kehilangan momen-momen berharga ini. Malam itu, saat Bu Rina berbaring di tempat tidurnya, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Perasaannya terhadap Fikri semakin dalam, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak biasa, tetapi ia merasa terhubung dengan Fikri lebih dari sekedar hubungan mertua dan menantu. Hari-hari berikutnya, Fikri semakin sering datang. Mereka menghabiskan waktu bersama,
melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan. Suatu hari, mereka memutuskan untuk memasak bersama di dapur. Burina mengajarkan Fikri cara membuat masakan tradisional, dan mereka tertawa saat Fikri mencoba mengikuti instruksinya. "Bu, ini sulit sekali. Bagaimana Anda bisa melakukannya dengan mudah?" Fikri berkata sambil berusaha mencampur bahan-bahan. Burina tertawa. "Butuh latihan, Fikri. Tapi kamu pasti bisa. Yang penting adalah niat dan kesenangan saat memasak." Setelah beberapa jam di dapur, mereka berhasil membuat hidangan yang lezat. Saat mereka duduk untuk menikmati hasil masakan, Burina merasa bangga. "Kamu hebat, Fikri. Masakan ini enak sekali." Fikri tersenyum lebar. "Semua berkat Anda, Bu. Saya hanya mengikuti petunjuk." Momen-momen seperti ini semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Burina merasa hidupnya semakin berwarna, dan Fikri adalah bagian penting dari kebahagiaannya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang menggelayuti pikirannya. Ia khawatir tentang apa yang akan terjadi jika orang lain mengetahui hubungan mereka. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Burina memutuskan untuk berbicara tentang kekhawatirannya. "Fikri, saya tahu kita telah menjalin hubungan yang istimewa, tetapi saya khawatir tentang apa yang orang lain akan katakan. Bagaimana jika mereka tidak menerima kita?" Fikri menatap Burina dengan serius. "Bu, saya mengerti kekhawatiran Anda. Namun, yang terpenting adalah perasaan kita satu sama lain. Kita tidak bisa membiarkan pendapat orang lain menghalangi kebahagiaan kita. Kita harus berani menghadapi apapun yang datang." Mendengar kata-kata Fikri, Burina merasa terinspirasi. Ia tahu bahwa mereka harus saling mendukung dan berjuang untuk hubungan ini. "Anda benar, Fikri. Kita harus berani. Saya tidak ingin kehilangan Anda." Fikri menggenggam tangan Burina, dan mereka saling menatap dengan penuh keyakinan. "Kita akan melalui ini bersama, Bu. Saya berjanji akan selalu ada untuk Anda." Malam itu, Burina merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa meskipun jalan di depan mungkin sulit, mereka memiliki satu sama lain. Mereka telah menemukan cinta di tengah kesepian dan kerinduan, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Seiring waktu berlalu, Burina dan Fikri terus menjalani hubungan mereka dengan penuh kasih dan pengertian. Mereka belajar untuk saling menghargai dan mendukung, dan setiap hari yang mereka lewati bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Akhirnya, Burina menyadari bahwa cinta tidak mengenal batasan. Ia telah menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari, dan ia tidak akan membiarkan apapun menghalangi cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Dengan harapan dan keyakinan, Burina dan Fikri melangkah ke masa depan, siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Mereka merencanakan perjalanan ke tempat-tempat yang selama ini diimpikan Burina. Fikri berjanji untuk menemani dan mendukungnya dalam setiap langkah. Burina merasa bersemangat dan tidak sabar untuk menjelajahi dunia baru bersama Fikri. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat rasa cinta dan saling pengertian. Burina merasa hidupnya telah berubah, dan ia tidak ingin kembali ke masa lalu yang sepi. Fikri adalah cahaya dalam hidupnya, dan ia bertekad untuk menjaga hubungan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh harapan, Burina dan Fikri melangkah ke masa depan, siap untuk menghadapi segala tantangan dan merayakan cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka berkomitmen untuk saling mendukung dan mencintai satu sama lain, apapun yang terjadi. Malam itu, suasana di rumah Burina terasa berbeda. Setelah beberapa minggu berbagi momen berharga dengan Fikri, perasaan di antara mereka semakin kuat. Burina merasakan ketegangan yang manis setiap kali Fikri berada di dekatnya.
Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya, meskipun ia tahu bahwa hubungan ini rumit. Fikri datang berkunjung lagi, dan kali ini, ia membawa sebuah buku yang ia temukan di toko buku. Bu, saya pikir Anda akan menyukai buku ini. Ini tentang perjalanan hidup dan menemukan makna, katanya sambil menyerahkan buku itu kepada Burina. Burina menerima buku itu dengan senyuman. Terima kasih, Fikri. Saya akan membacanya dengan senang hati. Mereka duduk di teras, menikmati malam yang tenang. Suara jangkrik dan angin sepoi-sepoi menambah suasana menjadi lebih intim. Saat mereka berbincang, Burina merasakan jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, rasa takut dan keraguan menghalanginya. Ia tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin dengan baik antara mereka. Fikri, Burina memulai, suaranya lembut namun tegas. Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Fikri menatapnya dengan penuh perhatian. Tentu, Bu. Apa yang ingin Anda bicarakan? Burina menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Sejak Anda datang kembali ke sini, hidup saya terasa berbeda. Saya merasa lebih hidup, lebih bersemangat. Anda telah membawa kebahagiaan yang sudah lama saya rindukan. Fikri tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Saya juga merasakan hal yang sama, Bu. Setiap kali saya berada di sini, saya merasa nyaman dan bahagia. Burina melanjutkan, tapi saya tahu bahwa hubungan kita tidak biasa. Anda adalah menantu saya, dan saya adalah ibu mertua Anda. Saya tidak ingin membuat situasi ini menjadi rumit. Fikri mengangguk, tetapi ia tidak mengalihkan pandangannya dari Burina. Saya mengerti, Bu. Namun, saya tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam diri saya. Anda adalah sosok yang luar biasa, dan saya merasa terhubung dengan Anda lebih dari sekadar hubungan keluarga. Mendengar pengakuan Fikri, hati Burina bergetar. Ia merasa lega dan bahagia mendengar bahwa Fikri merasakan hal yang sama. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Fikri tersenyum lembut. Saya tidak ingin terburu-buru. Kita bisa menjalani ini dengan hati-hati. Kita bisa saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Jika ini adalah jalan yang harus kita ambil, kita akan melakukannya bersama. Burina merasa harapan baru muncul di dalam hatinya. Ia tidak ingin kehilangan Fikri, tetapi ia juga tidak ingin melangkah terlalu jauh tanpa memikirkan konsekuensinya. Saya setuju, Fikri. Mari kita jalani ini dengan hati-hati. Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, tetapi ada nuansa baru dalam percakapan mereka. Setiap tatapan, setiap sentuhan, terasa lebih berarti. Burina merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka, dan ia tahu bahwa hubungan ini telah memasuki fase baru. Seiring waktu berlalu, Burina dan Fikri semakin dekat. Mereka mulai berbagi lebih banyak momen intim, seperti memasak bersama, berkebun, dan bahkan menonton film di rumah. Setiap kali Fikri datang, Burina merasa jantungnya berdebar, dan ia tidak bisa menahan senyumnya. Suatu sore, mereka memutuskan untuk pergi ke pantai. Burina merasa bersemangat, dan Fikri tampak senang melihatnya. Di pantai, mereka berjalan di tepi laut, merasakan pasir di bawah kaki mereka dan angin laut yang sejuk. Fikri menggenggam tangan Burina, dan ia merasakan getaran yang luar biasa. Bu, lihatlah matahari terbenam, kata Fikri sambil menunjuk ke arah cakrawala. Warna oranye dan merah menyala di langit menciptakan pemandangan yang indah. Burina menatap ke arah matahari terbenam, merasakan kedamaian yang mengalir di dalam dirinya. Indah sekali, jawab Burina,
tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Fikri. Ia merasa terpesona oleh sosoknya yang tampan dan penuh perhatian. Fikri menatap Burina dengan lembut. Saya bersyukur bisa berbagi momen ini dengan Anda, Bu. Anda adalah orang yang sangat berarti bagi saya. Burina merasakan jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa perasaan ini semakin dalam, dan ia tidak ingin menahan diri lagi. Fikri, saya juga merasa sangat beruntung memiliki Anda dalam hidup saya. Anda telah mengubah segalanya. Mereka saling menatap, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Fikri mendekat, dan Burina merasakan kehangatan tubuhnya. Dalam momen itu, mereka tahu bahwa mereka telah melangkah ke dalam wilayah yang baru dan tidak terduga. Setelah kembali dari pantai, Burina dan Fikri semakin sering berbagi momen-momen kecil yang berarti. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah, dan hubungan mereka semakin kuat. Burina merasa hidupnya telah berubah, dan ia tidak ingin kembali ke masa lalu yang sepi. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang menggelayuti pikiran Burina. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah, dan ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Masyarakat mungkin tidak akan mengerti, dan ia khawatir tentang reaksi keluarga lainnya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Burina memutuskan untuk berbicara tentang kekhawatirannya. Fikri, saya tahu kita telah menjalin hubungan yang istimewa, tetapi saya khawatir tentang apa yang orang lain akan katakan. Bagaimana jika mereka tidak menerima kita? Fikri menatap Burina dengan serius. Bu, saya mengerti kekhawatiran Anda. Namun, yang terpenting adalah perasaan kita satu sama lain. Kita tidak bisa membiarkan pendapat orang lain menghalangi kebahagiaan kita. Kita harus berani menghadapi apapun yang datang. Mendengar kata-kata Fikri, Burina merasa terinspirasi. Ia tahu bahwa mereka harus saling mendukung dan berjuang untuk hubungan ini. Anda benar, Fikri. Kita harus berani. Saya tidak ingin kehilangan Anda. Fikri menggenggam tangan Burina, dan mereka saling menatap dengan penuh keyakinan. Kita akan melalui ini bersama, Bu. Saya berjanji akan selalu ada untuk Anda. Malam itu, Burina merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa meskipun jalan di depan mungkin sulit, mereka memiliki satu sama lain. Mereka telah menemukan cinta di tengah kesepian dan kerinduan, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Seiring waktu berlalu, Burina dan Fikri terus menjalani hubungan mereka dengan penuh kasih dan pengertian. Mereka belajar untuk saling menghargai dan mendukung, dan setiap hari yang mereka lewati bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka.